Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Leticia Nolita Siregar. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjawab pertanyaan pada forum diskusi. Topik pertama, sesi pertama di mata kuliah Research Methodology in Accounting and Finance. Pada topik kali ini membahas terkait penelitian atau what is research dengan kasus sebagai berikut. Bank Nasional Indonesia sering menerima laporan keuangan dari UMKM yang mengajukan pinjaman modal. Namun, manajemen bank merasa tidak yakin apakah laporan keuangan yang disajikan benar-benar mempengaruhi keputusan kredit analis. Seorang peneliti akuntansi melakukan penelitian untuk menguji apakah kualitas laporan keuangan UMKM, relevansi, reliabilitas, dan transparansi berpengaruh signifikan terhadap keputusan pemberian kredit. Data dikumpulkan dari 200 UMKM yang mengajukan kredit selama 3 tahun terakhir. Analisis dilakukan menggunakan regresi logistik. Pertanyaan pertama adalah, mengapa penelitian ini lebih bermanfaat dibanding hanya mengandalkan intuisi analis kredit? Kita harus membandingkan intuisi dan penelitian pada pertanyaan ini. Intuisi adalah perasaan atau firasat. Setiap analis memiliki pengalaman, persepsi, dan bias yang berbeda-beda. Sehingga keputusan tanpa analisis yang mendalam. Keputusan antara satu analis bisa berbeda dengan analis yang lainnya. Jadi, jika hanya mengandalkan intuisi analis, keputusan kredit akan menjadi sangat subjektif. Sebaliknya, penelitian dilakukan secara sistematis, objektif, dan berdasarkan data. Penelitian menangkap pola yang konsisten dan mengukur hubungan variabel secara objektif. Dengan penelitian, kita bisa membuktikan apakah relevansi, reliabilitas, dan transparansi laporan keuangan benar-benar mempengaruhi keputusan kredit. Keputusan yang didasarkan pada data jauh lebih dapat dipercaya, konsisten, dan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi, penelitian ini memberikan dasar yang jauh lebih kuat dibandingkan hanya mengandalkan intuisi analis. Pertanyaan selanjutnya adalah, metode penelitian apa yang paling tepat digunakan? Metode penelitian yang paling sesuai untuk digunakan dalam kasus ini adalah metode penelitian hipotetiko-deduktif. Hipotetiko-deduktif adalah metode penelitian yang diawali dari teori, kemudian penyusunan hipotesis sebagai dugaan yang bisa diuji. Selanjutnya, pengumpulan data secara sistematis. Kemudian, pengujian hipotesis menggunakan analisis ilmiah. Dan terakhir adalah penarikan kesimpulan apakah hipotesis kita yang di awal tadi diterima atau ditolak. Metode penelitian ini menggunakan logika deduktif dan pengujian empiris untuk memastikan apakah teori terbukti atau tidak. Penelitian dalam soal ingin menguji apakah kualitas laporan keuangan UMKM, relevansi, reliabilitas, dan transparansi berpengaruh signifikan terhadap keputusan pemberian kredit. Maka, metode hipotetiko-deduktif cocok karena penelitian memastikan secara ilmiah apakah kualitas laporan keuangan mempengaruhi keputusan kredit secara signifikan. Variabelnya jelas dapat diukur, yaitu relevansi, reliabilitas, dan transparansi. Data empirisnya adalah data 200 laporan keuangan dengan 3 tahun terakhir. Analisisnya ada menggunakan analisis regresi logistik. Analisis ini untuk mengetahui probabilitas keputusan kredit UMKM berdasarkan kualitas laporan keuangan. Seberapa besar sih kemungkinan kredit disetujui berdasarkan relevansi, reliabilitas, dan transparansi laporan keuangan? Analisis ini mampu menunjukkan variabel mana yang berpengaruh secara signifikan. Kemudian, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana hasil penelitian ini bisa membantu bank dan UMKM? Penelitian ini memberikan manfaat bagi bank dan UMKM.
Manfaat yang diterima oleh bank adalah sebagai berikut. Yang pertama, bank dapat mengetahui faktor apa dalam laporan keuangan yang benar-benar mempengaruhi keputusan kredit, bukan hanya sekedar dugaan. Kemudian, hasil penelitian membantu bank membangun kebijakan kredit yang lebih jelas, terstruktur, terukur, sehingga keputusan antar analis menjadi lebih konsisten. Kemudian mengurangi risiko kredit bermasalah karena penilaian sudah dilakukan berdasarkan indikator yang relevan dari hasil penelitian. Yang terakhir, membantu manajemen menerapkan praktik pengembalian keputusan berbasis bukti atau data. Sedangkan manfaat yang diterima UMKM adalah sebagai berikut. UMKM dapat memahami aspek laporan keuangan apa yang harus ditingkatkan dan apa yang harus diperbaiki agar peluang mendapatkan kredit lebih besar. Kemudian, hasil penelitian mendorong UMKM untuk menyusun laporan keuangan yang lebih relevan, reliable, dan transparan. Kemudian, pada akhirnya, kualitas pembukuan UMKM meningkat yang berdampak pada kelayakan usaha secara keseluruhan, sehingga meningkatkan peluang mendapatkan kredit dari bank. Pertanyaan terakhir adalah, bagaimana metode ilmiah membantu membedakan antara pengetahuan yang syar'i dan keyakinan yang tidak terverifikasi dalam proses penelitian? Metode ilmiah bekerja dengan cara menguji suatu dugaan menggunakan data nyata dan prosedur sistematis, sehingga hasil yang diperoleh bukan berasal dari perasaan atau kepercayaan pribadi saja. Beberapa cara metode ilmiah memisahkan pengetahuan syar'i dari keyakinan yang tidak teruji adalah sebagai berikut. Yang pertama, informasi diperoleh melalui pengukuran dan observasi yang dapat diuji ulang oleh siapapun. Kedua, kesimpulan dibuat berdasarkan analisis logis dan hubungan empiris, bukan asumsi atau intuisi. Ketiga, proses penelitian transparan dan dapat direplikasi sehingga hasilnya dapat diverifikasi. Keempat, instrumen atau indikator yang digunakan harus valid dan konsisten, memastikan pengetahuan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan realitas atau kenyataan. Dengan pendekatan ini, pengetahuan yang dihasilkan jauh lebih terpercaya, stabil, dan layak dijadikan dasar pengambilan keputusan organisasi, termasuk pengambilan keputusan bank dalam pemberian kredit kepada UMKM. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi. Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semuanya.